Aku Bimo, lahir di Indramayu, di sebuah dusun yang namanya tak ada di peta wisata. Hanya ada di hati orang-orang yang pernah tidur di atas anyaman bambu, mendengar suara ombak laut yang menggigit pantai, dan bangun dengan bau asin di rambut karena angin malam datang terlalu dekat. Rumahku, sebuah gubuk berdinding papan tipis, atap seng yang berisik saat hujan turun deras. Tapi di sana, ada dua hal yang membuatku merasa kaya, istriku, Kirana, dan anak kecil di pelukannya Kesha yang baru berusia 8 bulan. Aku bukan orang yang pandai bicara. Orang-orang bilang aku pendiam. Mungkin karena aku terlalu sering mendengar suara tangis Kesha di tengah malam, mendengar deru mesin perahu yang membawa ikan ke pasar, mendengar bisik-bisik tetangga yang berkata, Bimo itu lelaki baik, tapi tak punya nasib. Aku kuli serabutan. Pagi-pagi, aku angkut ikan dari tepi pantai ke warung. Siangnya, aku bantu petani tebu memotong batangnya hingga tangan berdarah-darah. Malamnya, aku jual kerupuk di pinggir jalan, sambil menunggu istriku pulang dari berjualan pisang goreng di depan masjid. Uang yang kau kumpulkan dari keringat, bukan dari mimpi. Itu hidupku. Sederhana, kotor, tapi jujur. Kami tidak punya listrik 24 jam. Tapi kami punya cahaya dari lilin yang dinyalakan saat Kesha tidur. Kami tidak punya kulkas. Tapi kami punya ikan asin yang Kirana jemur sendiri. Dan dia selalu menyisihkan bagian paling empuk untukku. Kami tidak punya uang untuk obat. Tapi ketika aku demam tinggi, Kirana menggosok tubuhku dengan daun sirih dan air garam, sambil berbisik, sabar, Bimo, nanti sembuh. Aku di sini, dan itu cukup. Sampai suatu hari, itu tidak cukup lagi. Kesha lahir prematur. 3 minggu lebih awal, Ibu Kirana datang dari Cirebon, membawa uang dari jualan kue. Tapi itu habis dalam seminggu untuk biaya rumah sakit, obat, dan popok yang harus dibeli 2 kali lipat karena ukurannya kecil. Kami tidak punya BPJS. Tidak punya asuransi, hanya punya doa dan harapan yang semakin tipis seperti asap dari lilin yang hampir padam. Ketika Kesha berusia 8 bulan, aku kehilangan pekerjaan di dermaga. Kapal yang biasa membawa ikan ke pasar tiba-tiba dihentikan karena musim paceklik. Tidak ada ikan, tidak ada uang. 3 hari kami hanya makan nasi putih tanpa lauk. Kirana menangis di kamar belakang. Aku duduk di depan rumah, memegang kalung batu sungai yang dia berikan saat pertama kali pacaran, batu yang kami temukan bersama di tepi kali saat hujan deras. Waktu itu kami berjanji, kalau kita nanti punya anak, kita akan bawa dia ke sana. Biar dia tahu, cinta kita lahir dari air yang jernih. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakan padanya bahwa aku tidak bisa memberi makan anak kita. Tapi Kirana tidak menunggu aku bicara. Pada pagi yang dingin, 14 Maret tahun 2017, ia datang ke ruang tamu dengan tas kecil di pundak. Rambutnya diikat rapi, matanya merah, tapi wajahnya tenang. Seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu dan tidak akan berubah. Aku pergi ke Hong Kong, katanya. Tanpa basa-basi, aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, seperti menatap bayangan istriku yang sedang menghilang. Aku masih diam. Aku tidak mau dia tumbuh dengan perut kosong. Bimo, aku tidak mau dia jadi anak yang takut makan karena takut tidak ada besok. Kemudian, ia menarik tanganku, meletakkan sesuatu di telapakku, kalung batu sungai itu. Tapi kali ini, ia menambahkan seutas benang merah simbol perlindungan dari ibunya. Ini untukmu, biar kamu tetap ingat aku, dan biar Kesha nanti tahu, ibunya pernah mencintainya. Lebih dari apapun, aku ingin berteriak, aku ingin menangis. Aku ingin memeluknya dan berkata, tidak usah pergi, aku akan cari cara, aku akan bekerja lebih keras. Tapi aku tidak bisa, karena aku tahu aku tidak bisa. Aku tidak bisa menjamin bahwa besok aku akan dapat kerja. Aku tidak bisa menjamin bahwa Kesha akan bisa makan 3 kali sehari. Aku tidak bisa menjamin apapun. Selain cinta, dan cinta tidak bisa mengisi perut. Jadi aku hanya mengangguk. Dan ketika ia berdiri, aku tidak mengikutinya ke pintu. Aku duduk di kursi kayu, memeluk Kesha yang sedang tidur di pangkuanku. Aku menutup mata. Aku berdoa bukan untuk keselamatan, bukan untuk rezeki, tapi untuk keberanian. Keberanian agar ia tidak menyesal. Keberanian agar aku tidak menyesal. Dan keberanian agar kami semua masih bisa saling mencintai, meski terpisah oleh laut. Ketika pintu terkunci, aku baru menangis. Tidak teriak, tidak berteriak, hanya air mata yang jatuh perlahan, menetes di pipi Kesha yang masih tidur nyenyak. Aku tidak tahu waktu berapa lama aku duduk di sana. Tapi ketika matahari mulai naik, dan suara burung-burung di pohon mangga mulai bersahut-sahutan, aku membuka tas kecil yang ia tinggalkan. Di dalamnya, 2 bungkus susu bubuk, 3 popok, dan sebuah surat kecil. Bimo, aku tidak bisa menatapmu saat berpamitan. Aku takut kalau aku melihat matamu, aku tidak akan berani pergi. Aku tahu kau tidak akan mengatakan jangan pergi, karena kau adalah pria yang tahu.
Cinta bukan tentang mempertahankan, tapi tentang melepaskan agar yang dicintai tetap hidup. Aku akan menelpon setiap bulan. Aku akan kirim foto. Aku akan cerita tentang Hong Kong. Aku akan kirim uang. Aku akan pulang. Aku janji. Tapi kalau aku tidak pulang, tolong, jangan benci aku. Aku mencintaimu lebih dari nyawaku. Aku membaca surat itu 5 kali. Lalu aku lipat, dan kusimpan di dada, persis di atas jantung. Kesha bangun. Ia menangis. Tidak karena lapar, tapi karena ia merasakan keheningan yang berbeda. Ia mencari ibunya. Ia memelukku erat, lalu berkata, "Bapak, ibu kemana?" Aku mengangkatnya. Kucium dahinya, lalu kusimpan di pelukan, seperti menyimpan seluruh dunia yang masih tersisa. Ayah akan jaga kamu, sayang. Ibu sedang pergi, tapi ia akan kembali. Kau percaya? Ia mengangguk, tapi matanya masih basah. Aku tidak tahu bahwa itu adalah kalimat terakhir yang akan kau katakan padanya selama 8 tahun. Dan aku tidak tahu bahwa ketika ia pergi, ia tidak hanya membawa tas. Ia membawa separuh jiwaku. Ketika malam tiba, aku pergi ke tepi pantai, tempat kami dulu berjalan-jalan, berpegangan tangan, berbisik janji-janji kecil. Aku duduk di pasir, kudengar ombak, kudengar angin, dan kudengar suara Kirana bukan dari mulutnya, tapi dari dalam hatiku. Aku tidak pergi karena tidak cinta, aku pergi karena cinta itu terlalu besar untuk aku biarkan mati. Aku menangis sepanjang malam. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Di Indramayu, perempuan-perempuan pergi, banyak yang tidak kembali. Dan yang kembali, mereka sering diam, seperti hantu yang takut diingat. Aku tidak tahu apakah Kirana akan kembali. Tapi aku tahu satu hal, aku akan menunggu. Bukan karena aku percaya pada janji, tapi karena aku percaya pada cinta bahkan ketika ia pergi tanpa pamit, tanpa pelukan terakhir, tanpa kata sampai jumpa. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, jika ia kembali ia akan menemukan seorang laki-laki yang tetap menunggu. Bukan karena ia kaya, tapi karena ia masih mencintai. Dan di ujung malam itu, saat bulan bersinar terang di atas laut, aku berbisik angin. Kirana, jangan lupa, kalau kamu pergi, jangan lupa kalung ini. Karena ini bukan batu biasa, ini adalah bukti bahwa kita pernah punya masa depan. Dan aku masih menyimpannya. Aku tidak tahu bahwa suatu hari, kalung ini akan menjadi satu-satunya penghubung antara seorang ibu yang hilang dan seorang anak yang menunggu. Dan aku tidak tahu bahwa di balik semua itu, cinta yang kita bangun di bawah pohon mangga akan menjadi beban yang terlalu berat untuk dibawa oleh seorang perempuan yang hanya ingin anaknya tetap hidup. Tapi aku akan belajar menunggu. Belajar tidak bertanya, belajar mencintai meski yang dicintai tidak lagi ada di sampingku. Karena di Indramayu, cinta bukan soal kehadiran. Cinta adalah tentang apa yang tetap kamu simpan ketika semuanya sudah pergi. Dan aku masih menyimpannya. Sampai hari ini, dan sampai nanti. Tahun pertama, ia menelpon 4 kali. Setiap bulan, tepat pada hari Sabtu malam. Jam 7, tepat setelah azan Isya berkumandang dari masjid kampung. Aku selalu menunggu di depan rumah. Tangan memegang ponsel tua yang kusam. Baterainya sering habis karena aku sengaja tidak mengisi ulang sampai jam itu tiba. Pertama kali ia menelpon, aku sampai menangis di tengah jalan. Aku berlari ke rumah, membawa Kesha yang baru saja tertidur, dan kubawa ia ke telinga ponsel. "Katakan, sayang, katakan ibu." Tapi Kesha hanya menatap ponsel itu seperti benda asing. Ia tidak tahu suara itu milik siapa. Kirana hanya berkata, "Kamu sehat?" Kesha sudah bisa duduk. Dia makan apa? Aku kirim uang lewat agensi. Cek rekeningmu. Tidak ada aku rindu. Tidak ada aku cinta kamu. Tidak ada maaf aku tidak pulang. Hanya pertanyaan. Seperti ia sedang mengisi formulir. Aku menjawab semua. Dengan suara yang kusengaja buat tenang. Aku tidak ingin ia tahu bahwa aku tidur di lantai karena listrik mati. Aku tidak ingin ia tahu bahwa Kesha demam selama 3 hari. Dan aku membawanya jalan kaki 5 kilometer ke puskesmas karena tidak punya uang taksi. Aku tidak ingin ia tahu bahwa aku menangis setiap kali ia menutup telepon. Di bulan ke-6, ia berkata, "Bimo, aku ingin pulang, tapi aku belum bisa." Aku diam. "Apa yang terjadi?" Kutanya. "Tidak apa-apa, aku hanya lelah." Lalu ia menutup telepon. Aku tidak pernah menelpon balik. Aku takut jika aku menelpon, ia akan merasa bersalah. Dan jika ia merasa bersalah, mungkin ia akan berhenti menelpon sama sekali. Jadi aku diam. Aku bekerja. Aku mulai bekerja lebih keras. Bukan karena aku ingin kaya, tapi karena aku ingin ia tahu bahwa aku tidak hancur. Bahwa aku masih berdiri. Bahwa aku masih bisa memberi makan anak kami. Bahwa cinta kami tidak mati, meski ia tidak ada. Aku belajar dari juragan ikan di Surabaya. Ia orang tua, berwajah kering seperti kulit kayu jati,
tapi matanya tajam seperti pisau. Ia melihatku, bukan karena aku kuat, tapi karena aku diam. Dan diam, menurutnya, adalah tanda orang yang punya tekad. Kau bukan kuli, katanya suatu malam, saat kami duduk di warung kopi, menatap laut yang gelap. Kau adalah orang yang tahu bagaimana menunggu, dan orang yang tahu menunggu adalah orang yang bisa membangun sesuatu. Ia memberiku modal, tidak banyak, hanya 5 juta, untuk beli jaring ikan bekas, dan sebuah mesin pengering sederhana. Aku bekerja dari subuh sampai larut malam. Aku jemur ikan di bawah terik matahari. Aku bersihkan garam dari ikan yang sudah kering. Aku jual ke pasar, ke warung, ke pengepul di Cirebon. Kadang aku jalan kaki 20 kilometer hanya untuk menjual 1 karung ikan asin. Tahun kedua, aku punya 2 mesin pengering. Tahun ketiga, aku sewa gudang. Tahun keempat, aku membuka toko kelontong kecil di pinggir jalan. Tahun kelima, aku beli truk kecil. Tahun keenam, aku mempekerjakan 3 orang. Tahun ketujuh, aku bangun rumah besar bukan untuk pamer, tapi untuk Kesha, agar ia punya kamar sendiri, agar ia punya ranjang yang tidak berderit, agar ia punya listrik 24 jam, agar ia tidak pernah lagi bangun dalam kegelapan. Aku tidak menikah lagi, aku tidak pernah pergi ke bar, aku tidak pernah bermain kartu, aku tidak pernah punya pacar, aku hanya punya Kesha, dan pekerjaan, dan harapan. Tapi harapan itu semakin tipis, seperti asap dari lilin yang hampir habis. Kesha tumbuh, cerdas, tenang, terlalu tenang. Ia tidak pernah menanyakan ibunya, tidak pernah, tidak di usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, tidak sampai ia berusia 8 tahun. Lalu, suatu malam, ketika ia baru saja selesai mengerjakan PR, ia duduk di sampingku di teras rumah. Langit bersih, bintang-bintang berkilau seperti butiran garam yang tersebar di atas kain hitam. "Bapak," katanya, tanpa menatapku. "Ya, sayang, kenapa ibu tidak pernah pulang?" Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap bintang. Aku ingat kalung batu sungai itu masih kusimpan di laci bawah, bersama surat kirana. "Aku tidak tahu, sayang," jawabku pelan. "Tapi ibu pasti punya alasan." "Alasan apa?" Aku diam. "Apakah ibu tidak mencintai kita?" Aku menarik napas panjang. Cinta itu bukan hanya soal datang. Kadang, cinta itu soal bertahan. Meski jauh, ia tidak bertanya lagi. Ia hanya berdiri, pergi ke kamarnya. Tapi sebelum masuk, ia berhenti. "Bapak, aku ingin lihat ibu. Aku ingin tahu suaranya. Aku ingin tahu wajahnya. Aku ingin ia peluk aku seperti pelukan yang ibu-ibu lain berikan." Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya mengangguk. Dan ketika ia masuk ke kamarnya, aku duduk di teras sampai fajar datang. Aku mulai mencari, bukan karena aku ingin memaksa, tapi karena aku tidak bisa lagi melihat matanya yang kosong setiap kali ia melihat teman-temannya yang punya ibu datang ke sekolah, membawa bekal, memeluknya, mencium dahi mereka. Aku mencari melalui agensi TKI. Mereka bilang, Kirana Suryani sudah tidak bekerja di tempat itu sejak tahun ke-2019. Tidak ada informasi lanjutan. Aku mencari di kedutaan. Mereka bilang, kami tidak bisa mengungkap data pribadi. Aku mencari di forum-forum TKI di Facebook. Ada yang bilang, aku kenal perempuan itu. Ia tinggal di Kowloon. Ia punya anak, tapi ia tidak pernah bicara soal Indonesia. Aku mencari di YouTube. Aku mengetik TKI Indramayu Hong Kong ke-2017. Dan aku menemukan video seorang perempuan berdiri di depan apartemen, mengangkat kamera, menangis. "Saya Kirana, dari Indramayu. Saya tinggal di Hong Kong. Saya tidak bisa pulang. Tolong bantu saya. Saya ingin pulang. Saya ingin melihat anak saya. Aku menontonnya 5 kali. Aku tidak yakin itu dia. Tapi suaranya persis seperti Kirana." Aku menyimpan video itu. Aku menyimpannya di ponsel. Setiap malam, sebelum tidur, aku putar. Aku dengar suaranya. Aku ingat. Aku menangis. Dan aku berbisik, "Kirana, kalau itu kamu, tolong, beritahu aku. Aku tidak minta kamu pulang. Tapi tolong, biarkan aku tahu kamu masih hidup." Tahun ke-8, Kesha berusia 8 tahun, hampir 9. Ia menulis puisi di sekolah. Judulnya, "Ibu yang tidak pernah pulang." "Ibu, kalau kamu ada, kenapa kamu tidak berdiri di depan pintu rumahku? Kenapa kamu tidak datang saat aku ulang tahun? Kenapa kamu tidak kirim mainan? Kenapa kamu hanya menelpon, lalu diam? Aku tahu kamu tidak bisa pulang, tapi aku ingin tahu, apakah kamu masih ingat wajahku? Atau kamu sudah lupa?" Guru mengirimkan puisi itu ke rumah. Aku membacanya sampai air mataku jatuh ke kertas. Aku tidak memarahinya, aku tidak menangis di depannya. Aku hanya memeluknya, dan di pelukanku, ia berkata, "Bapak, aku ingin pergi ke Hong Kong. Aku ingin bertemu ibu." Aku diam, aku tidak bisa menolak.
Dan aku tidak bisa mengatakan ya, aku pergi ke kantor agensi lagi. Kali ini, aku tidak meminta bantuan. Aku menaruh uang 20 juta di atas meja. Cari tahu di mana dia. Saya tidak peduli caranya. Saya tidak peduli apakah itu ilegal. Saya hanya ingin tahu. Saya ingin tahu apakah dia masih hidup. Mereka menatapku. Lalu salah satu petugas berkata, "Pak, kalau dia sudah menikah dan punya keluarga baru, apa yang akan Bapak lakukan?" Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk. Dan aku pergi. Aku tidak tidur semalaman. Aku duduk di ruang tamu, memegang kalung batu sungai itu. Aku membuka surat Kirana lagi. Aku membacanya. Lalu aku menangis. Aku tidak marah. Aku tidak sakit hati. Aku hanya hancur. Karena aku tahu jika ia menikah, itu bukan karena ia tidak mencintaiku. Itu karena ia mencintaiku terlalu dalam. Dan cinta yang terlalu dalam membuatnya memilih untuk menghilang agar tidak membuatku lebih hancur. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan di Hong Kong. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi menunggu. Kesha sudah dewasa di hatinya. Dan aku sudah tua di dalam diam. Aku mulai menabung, bukan untuk diriku, tapi untuk tiket pesawat. Aku jual truk, aku jual satu dari 2 mesin pengering. Aku jual mobil yang baru kubeli tahun lalu. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli apa yang orang katakan. Aku tidak peduli jika mereka bilang, "Bimo, kamu gila, kamu kaya sekarang. Kenapa harus cari istri yang sudah mungkin punya suami baru?" Aku tidak menjawab, karena aku tahu uang bukan yang membuatku kaya. Yang membuatku kaya adalah kesetiaan, dan kesetiaan itu tidak bisa dijual. Ia hanya bisa dipertahankan. Aku membeli 2 tiket, satu untukku, satu untuk Kesha. Aku tidak memberitahunya sampai hari terakhir. Ketika ia pulang dari sekolah, ku sambut dengan senyum. "Sayang," kataku, "besok kita pergi liburan." "Kemana, Bapak?" "Ke tempat Ibu." Ia diam. Tidak menangis, tidak tersenyum, hanya menatapku seolah ia sudah tahu ini akan terjadi. Aku mengambil kalung batu sungai dari laci. Ku cium, ku masukkan ke dalam kantong kecil, lalu ku berikan kepadanya. "Ini milikmu sekarang, sayang. Ibu memberinya padaku, dan aku memberikannya padamu. Karena mungkin kamu yang akan bertemu dengannya, dan mungkin kamu yang akan mengajaknya pulang." Ia memegang kalung itu erat, dan untuk pertama kalinya, ia memelukku. Bukan karena ia bahagia, tapi karena ia takut. Kami berangkat pada pagi yang dingin seperti ketika ia pergi. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan. Aku tidak tahu apakah ia akan menangis. Aku tidak tahu apakah ia akan menolak kami. Aku tidak tahu apakah ia masih mengenali wajahku. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak datang untuk menghakimi. Aku tidak datang untuk meminta maaf. Aku tidak datang untuk mengambilnya kembali. Aku datang karena aku ingin tahu apakah cinta yang kami bangun di bawah pohon mangga masih hidup atau telah menjadi debu. Dan jika ia sudah punya 3 anak, aku ingin tahu apakah ia masih ingat nama Kesha. Aku ingin tahu apakah ia masih menangis di malam hari. Aku ingin tahu apakah ia masih memegang kalung batu sungai itu. Aku ingin tahu apakah ia masih mencintai kami. Aku tidak tahu jawabannya, tapi aku pergi karena aku tidak bisa lagi menunggu. Dan karena aku tahu di dunia ini, ada begitu banyak perempuan yang pergi, tapi hanya sedikit yang benar-benar pergi karena mereka tidak mencintai. Aku percaya Kirana bukan yang terakhir, tapi aku takut ia adalah yang paling sakit. Kami naik pesawat. Kesha duduk di sampingku, tidak bicara, hanya memegang kalung itu. Aku menatap jendela. Langit di atas laut Indramayu semakin jauh. Aku menutup mata dan berbisik, "Kirana, aku datang bukan untuk mengambilmu, tapi untuk bertemu dengan wanita yang pernah mencintaiku cukup kuat untuk meninggalkan kami demi hidup kami. Jika kamu masih mencintai kami, aku tidak akan meminta kamu pulang. Jika kamu sudah mencintai orang lain, aku tidak akan membencimu. Tapi, aku ingin tahu, apakah kamu masih ingat nama anak kita?" Kapal terbang bergerak, membawa aku ke tempat di mana cinta kami mungkin sudah mati, atau mungkin hanya berubah bentuk, dan aku siap. Aku datang untuk menemukan apakah cinta itu masih bisa bernapas meski tanpa suara. Hong Kong bukan seperti yang kubayangkan. Bukan kota lampu neon yang berkilauan seperti di film-film. Bukan pula kota yang penuh dengan orang-orang berpakaian rapi, berjalan cepat dengan tas merek mahal. Tidak. Hong Kong adalah kota yang terlalu banyak menyimpan kesedihan di balik jendela-jendela kaca. Di sini, orang-orang bekerja tanpa henti, seperti mesin yang tidak pernah mati. Di sini, perempuan-perempuan seperti Kirana yang datang dari desa-desa kecil di Indonesia hidup dalam bayang-bayang. Mereka tidak dilihat. Mereka hanya dianggap sebagai suara yang mengatakan, "Ya, Pak," atau "Siap, Nyonya." Kami tiba di Kowloon pada sore yang dingin. Udara basah, penuh bau makanan yang aneh campuran minyak wijen,
jahe, dan sesuatu yang asin seperti air laut yang sudah lama menguap. Kesha duduk diam di kursi mobil, matanya menatap jendela, seolah ia mencoba membaca wajah ibunya dari balik gedung-gedung tinggi itu. Aku tidak tahu alamat pastinya, hanya nama jalan, Laikeiko Road, Blok 12, apartemen 5 bit. Itu yang diberikan oleh detektif swasta seorang pria tua berjanggut, yang menatapku seolah aku orang gila. Pak, kalau dia sudah menikah dan punya 3 anak, kenapa kamu datang? Apa yang kamu harapkan? Pengakuan, maaf, atau kembali? Aku tidak menjawab. Aku hanya menyerahkan uangnya dan pergi. Kami berjalan kaki 2 kilometer dari stasiun MTR ke gedung apartemen tua yang dindingnya retak, seperti tubuh orang yang sudah lama sakit tapi tidak pernah dirawat. Di depan pintu masuk ada tulisan kecil, nomor visitors after 9 p.m. Seperti mereka takut orang-orang datang untuk mengingatkan mereka, kalian masih manusia. Aku menekan tombol 5 bit. Tidak ada jawaban. Aku tekan lagi. Lalu ketiga kalinya, ketika pintu akhirnya terbuka, aku berhenti bernapas. Dia, Kirana, tapi bukan Kirana yang kuingat. Dulu, ia punya rambut panjang hitam, mata yang bersinar seperti bintang di malam tanpa awan, dan senyum yang membuatku lupa bahwa dunia ini keras. Sekarang, ia lebih pendek, lebih kurus. Rambutnya dipotong pendek, seperti perempuan yang tidak punya waktu untuk merawat diri. Matanya tidak lagi bersinar. Ia seperti lilin yang hampir padam masih menyala, tapi tidak lagi memberi cahaya. Dan di belakangnya, 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki, usia sekitar 5, 7, dan 9 tahun. Kulit mereka sawo matang, mata mereka besar, mirip Kesha. Mereka menatapku, tidak takut, tidak senang, hanya penasaran. Seperti anak-anak yang biasa melihat orang asing lewat jendela. Kesha berdiri di belakangku. Ia tidak bergerak, tidak menangis, tidak berbicara, hanya menatap. Kirana melihat Kesha, dan ia terjatuh. Tidak jatuh ke lantai, tapi jatuh ke dalam dirinya sendiri. Ia berdiri di ambang pintu, tangan masih memegang gagang pintu, tapi tubuhnya seperti boneka yang kabelnya putus. Matanya membelalak, bibirnya bergetar. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara keluar. Aku tidak bergerak, aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya. Dan kemudian, dari mulutnya, keluar sebuah suara, bukan tangis, bukan teriak, hanya bisikan. Kesha tidak menjawab. Tapi ia berjalan perlahan, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dan kemudian, ia berdiri di hadapan Kirana, dan berkata, dengan suara yang sangat kecil seolah takut menghancurkan sesuatu yang rapuh. Ibu. Kirana tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, dan air mata pertamanya jatuh. Bukan karena bahagia, bukan karena sedih, tapi karena ia tidak tahu lagi bagaimana caranya menjadi ibu. Ia tidak tahu bagaimana caranya menyambut anak yang ia tinggalkan. Ia tidak tahu bagaimana caranya mengatakan, aku rindu. Karena selama 8 tahun, ia telah belajar. Cinta yang tidak bisa dipegang, harus dihapus dari ingatan. Aku masuk, tanpa diundang, tanpa permisi. Karena aku tahu ini bukan tentang sopan santun. Ini tentang kebenaran. Rumahnya kecil, tapi rapi. Terlalu rapi. Seperti rumah yang tidak pernah benar-benar dihuni. Ada foto-foto di dinding. Kirana dengan suaminya seorang pria Hong Kong berusia sekitar 50 tahun. Berwajah tenang. Mata sipit, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Mr. Chan. Dan di sampingnya, 3 anak. Ling, Mei, Xiao. Nama-nama yang tidak kudengar sebelumnya. Kesha berdiri di tengah ruangan, seperti anak yang salah masuk kamar orang lain. Kirana tidak bergerak. Mr. Chan muncul dari dapur. Ia mengenakan baju kaos putih, celana pendek, dan sandal jepit. Ia tidak terkejut, tidak marah. Ia hanya menatap kami lalu berkata, dengan bahasa Inggris yang pelan, "You're Bimo." Aku mengangguk. "You're the one who left." Ia mengangguk, dan kemudian, ia berkata, "I didn't know you'd come." Aku tidak menjawab, karena aku tidak tahu apa yang harus kujawab. Dan ia mengulurkan tangan. Bukan untuk memeluk, tapi untuk menyentuh. Seperti anak yang ingin memastikan bahwa ibunya nyata bukan hanya mimpi yang menghantui malamnya. Kirana menatap tangan itu, lalu ia menunduk dan menangis. Tangisan yang tidak bersuara, air mata mengalir deras. Tapi ia tidak menangis seperti perempuan yang kehilangan. Ia menangis seperti perempuan yang baru saja menyadari bahwa ia telah mengkhianati dirinya sendiri. Aku duduk di lantai, tidak di kursi, karena aku tidak pantas duduk di kursi yang ia gunakan. Kesha berdiri di depan ibunya, dan berkata lagi dengan suara yang lebih keras kali ini, "Ibu, kenapa kamu tidak pernah pulang?" Kirana menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia membuka mulutnya. "Karena, aku takut." Kesha diam. "Takut apa?" Kirana menarik napas. "Aku takut, kalau aku pulang,
Kamu tidak mau mengenal aku lagi. Kesha mengangguk. Aku sudah tahu kamu tidak pulang, tapi aku masih mencintaimu. Kirana menangis lebih keras. Aku tidak bergerak. Aku hanya memandangnya. Dan aku tahu ini bukan tentang kejahatan. Ini tentang kehancuran yang terlalu besar untuk diungkapkan. Mr. Chan pergi ke dapur. Ia membawa 4 gelas teh. Ia menaruhnya di meja, tidak berkata apa-apa. Tapi ia menatapku dan di matanya, aku melihat sesuatu yang tidak kuduga, penyesalan. Tidak untuk istrinya, tapi untukku, untuk Kesha, untuk semua yang telah hilang. Kesha duduk di lantai, di depan Kirana. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya, kalung batu sungai. Ia meletakkannya di telapak tangan Kirana. Ini milikmu, kan? Kirana menatapnya, dan ia menangis lebih keras lagi. Iya, ini milikku, ayah bilang. Kamu memberinya padanya sebelum kamu pergi. Kirana mengangguk. Dia tidak pernah bicara soal kamu, katanya pelan. Aku menatapnya. Kenapa? Karena ia takut kamu akan membencinya. Aku diam. Dan ia takut kalau ia bicara, ia akan jatuh cinta lagi. Dan cinta itu akan membuatnya ingin pulang. Dan jika ia pulang, ia akan kehilangan mereka. Ia menunjuk ketiga anak itu. Mereka bukan anakku secara darah, tapi mereka adalah anak-anak yang selamat. Aku tidak mengerti, Mr. Chan menarik napas panjang. Ketika ia datang ke rumahku, ia hamil. Tidak karena aku, tapi karena seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab. Ia diperkosa, dan ketika ia mengandung, ia hampir diusir. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku menawarkan pernikahan, bukan karena cinta, tapi karena aku tidak bisa melihat seorang perempuan Indonesia dihancurkan oleh sistem ini. Aku menatapnya. Jadi, kau menikahinya hanya karena belas kasihan, Mr. Chan menggeleng. Tidak, aku menikahinya karena aku melihat matanya, dan aku tahu ia masih mencintai seseorang, dan aku tidak bisa menggantikan orang itu. Tapi aku bisa menjaganya dan menjaga anaknya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatap tiga anak itu. Ling, yang sedang memegang boneka kain. Mei, yang menatap Kesha dengan rasa ingin tahu. Xiao, yang berdiri di belakang ibunya. Tangan kecilnya memegang ujung baju Kirana seperti ia tahu bahwa ibunya sedang hancur. Dan ia tidak boleh melepaskannya. Kesha berdiri. Ia berjalan ke arah mereka. Dan ia berkata, aku Kesha, aku anak ibu. Ling menatapnya. Aku Ling, aku anak ibu juga. Mei tersenyum. Aku Mei, aku juga anak ibu. Xiao berbisik, aku Xiao. Aku, anak ibu yang lahir setelah kamu pergi. Kesha diam. Lalu ia berbalik dan memeluk Kirana. Bukan pelukan yang penuh kegembiraan, tapi pelukan yang penuh keheningan. Pelukan yang mengatakan, aku tidak membencimu, aku tidak marah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku masih ada. Kirana memeluknya balik, dan ia menangis sepanjang malam. Aku tidak tidur. Aku duduk di teras apartemen itu, menatap lampu jalan yang redup. Aku pikir, aku akan marah. Aku pikir, aku akan menghakimi. Aku pikir, aku akan mengatakan, kamu meninggalkan kami. Kamu menikah dengan orang lain. Kamu punya 3 anak. Kamu tidak punya hak untuk menangis. Tapi aku tidak berkata apa-apa, karena aku tahu ia tidak menikah karena ia tidak mencintaiku. Ia menikah karena ia tidak punya pilihan. Dan ia tidak pulang karena ia takut kehilangan mereka 3 anak yang lahir dari kekerasan, tapi tumbuh dalam cinta. Aku tidak tahu siapa yang lebih hancur. Kirana yang kehilangan anak pertamanya, tapi memelihara 3 anak lainnya. Atau aku yang membesarkan anak pertamanya, tapi kehilangan istrinya selamanya. Aku tidak tahu, tapi aku tahu satu hal. Cinta tidak selalu berakhir dengan perpisahan. Terkadang, ia berakhir dengan keheningan. Dan keheningan itu lebih menyakitkan daripada teriakan. Ketika fajar datang, Kirana berdiri di depanku. Ia sudah tidak menangis lagi. Matanya bengkak, tapi wajahnya tenang. Bimo, aku tidak minta maaf, katanya. Aku mengangguk. Aku tidak minta kamu minta maaf. Aku tidak bisa pulang. Aku tidak minta kamu pulang. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Aku tahu. Kamu akan membenci aku. Aku menatapnya, dan aku berkata, aku tidak membencimu, Kirana. Aku hanya sedih, karena aku tahu, kamu tidak pergi karena kamu tidak mencintaiku. Kamu pergi, karena kamu mencintai kami terlalu dalam. Ia menunduk, dan ia berkata, dengan suara yang hampir tidak terdengar, aku masih menyimpan kalung itu. Setiap malam, aku memegangnya. Aku berbisik, Bimo, maafkan aku. Kesha, aku cinta kamu. Aku ingin pulang. Tapi aku tidak bisa. Aku menarik napas. Aku mengambil kalung batu sungai dari saku, dan kuberikan kepadanya. Ini milikmu. Aku tidak butuh lagi. Ia menatapku. Kenapa? Karena aku tidak ingin kamu menyimpannya sebagai beban.
Aku ingin kamu menyimpannya sebagai kenangan. Ia menangis lagi. Tapi kali ini, tidak karena kehancuran, tapi karena ia merasa dihargai. Di akhir hari itu, kami duduk bersama di ruang tamu kecil itu. Kesha bermain dengan Ling dan Mei. Xiao duduk di pangkuan Kirana. Mr. Chan menyajikan teh dan kue kering. Tidak ada yang bicara banyak, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada keheningan yang tidak lagi menyakitkan. Ada cinta yang tidak lagi meminta untuk dipertahankan. Ada pengakuan bahwa cinta bisa berubah bentuk, bahwa ibu bisa punya lebih dari satu anak, bahwa suami bisa menjadi pelindung, bukan pengganti, dan bahwa seorang laki-laki yang kehilangan istrinya bisa tetap mencintainya tanpa harus memilikinya. Ketika malam tiba, aku mengajak Kesha ke teras. Aku menatap bintang-bintang. Seperti dulu. Sayang, kamu marah? Ia menggeleng. Aku tidak tahu apa itu marah. Bapak, kenapa? Karena aku tahu ibu tidak pergi karena ia tidak mencintaiku. Ia pergi karena ia mencintai kami terlalu banyak. Aku menarik napas. Kamu pintar. Aku ingin tahu, apakah ibu masih mencintai bapak? Aku diam. Lalu ku jawab, aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Apa? Bapak, bahwa cinta yang benar tidak meminta untuk kembali. Ia hanya meminta untuk diingat. Kesha mengangguk, dan ia berkata, kalau begitu, aku akan selalu mengingatnya. Aku memeluknya, dan aku tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena cinta yang pergi, bukan karena ia mati, tapi karena ia berubah. Dan kadang, perubahan itu lebih indah daripada keabadian. Keesokan harinya, kami pergi. Tidak ada pelukan terakhir, tidak ada janji, tidak ada kata sampai jumpa. Karena kami tahu, kami tidak akan bertemu lagi. Tapi kami tidak perlu. Karena kami sudah saling melihat, kami sudah saling mendengar, dan kami sudah saling mengingat. Ketika pesawat lepas landas, Kesha menatap jendela, dan ia berkata, Bapak, aku tidak ingin ibu kembali. Aku menatapnya. Kenapa? Karena, kalau ibu kembali, ia akan kehilangan 3 anaknya. Tapi, ia akan kehilangan kita. Tidak, Bapak, apa maksudmu? Ibu tidak pernah kehilangan kita. Ia hanya membawa kita di dalam hatinya. Aku diam, dan aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku belajar bahwa cinta bukan soal kepemilikan. Dan aku masih berdetak untuknya, untuk Kesha, untuk semua yang pernah kami bangun di bawah pohon mangga. Dan aku tahu suatu hari nanti, Kesha akan menulis puisi lagi. Dan kali ini, ia akan menulis, Ibu, aku tidak kehilanganmu. Aku hanya menemukanmu di tempat yang lebih besar, di hati yang tidak bisa kau tinggalkan, di tangis yang tidak pernah kau ucapkan, di kalung batu sungai yang masih kau pegang setiap malam, dan di sana, kamu tetap ibuku, selamanya. Dan aku akan membacanya, dan aku akan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu cinta kami tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi di balik keheningan, di balik tangis yang tidak terdengar, di balik pilihan yang tidak bisa dijelaskan. Dan di balik semua itu, ia tetap hidup, karena cinta yang sejati tidak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk. Dan aku belajar untuk mencintainya dalam bentuk yang baru. Sebuah cinta yang tidak meminta untuk pulang, tapi hanya untuk diingat. Dan aku akan selalu mengingatnya, selamanya. Kami kembali ke Indramayu dengan 2 koper, satu berisi pakaian Kesha, satu lagi berisi diam yang tak terucap. Pesawat mendarat pukul 7 malam. Udara kampung terasa lebih berat, lebih lembab, lebih berbau tanah basah dan asap kayu bakar. Seperti tubuh kampung yang masih bernafas setelah hari panjang. Aku tidak membawa mobil, aku memilih naik angkot, karena aku ingin merasakan kembali jalan-jalan yang dulu kulewati bersama Kirana saat kami masih muda, saat kami masih percaya bahwa cinta bisa bertahan meski tanpa uang. Kesha duduk di sampingku, tidak bicara, tidak menangis. Ia hanya menatap jendela, seperti sedang mencoba menyusun kembali potongan-potongan kenangan yang terlepas. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku tidak tahu. Apakah aku harus mengatakan pada tetangga bahwa istriku menikah lagi, bahwa ia punya 3 anak di Hong Kong, bahwa ia tidak pulang bukan karena tidak mau, tapi karena ia takut kehilangan mereka? Aku tidak tahu. Apakah aku harus mengatakan bahwa aku tidak membencinya? Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan bahwa aku tidak pernah berhenti mencintainya. Jadi aku diam, dan diam di Indramayu adalah jawaban paling jujur. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor desa. Aku minta surat keterangan bahwa istriku masih dalam status menikah. Mereka menatapku dengan mata yang penuh pertanyaan. Tapi mereka tidak bertanya, karena di sini, orang-orang sudah terlalu sering melihat perempuan-perempuan pergi, dan terlalu sering melihat laki-laki yang tetap diam.
Aku tidak mengajukan cerai. Aku tidak mengajukan pernyataan hukum. Aku tidak meminta ganti rugi. Aku hanya meminta surat ini, Pak, untuk keperluan administrasi. Tidak lebih. Mereka memberikannya tanpa komentar. Di rumah, Kesha mulai berubah. Ia tidak lagi menulis puisi. Ia tidak lagi menatap foto ibunya yang lusuh di dompet. Ia tidak lagi memegang kalung batu sungai setiap malam. Ia menjadi tenang, terlalu tenang. Seperti anak yang sudah belajar bahwa rasa sakit itu bukan sesuatu yang harus diceritakan tapi sesuatu yang harus ditelan. Aku mencoba bicara. Sayang, kamu baik-baik saja. Ia mengangguk. Kalau kamu ingin bicara tentang ibu, aku di sini. Ia mengangguk lagi, tapi tidak berkata apa-apa. Aku mulai menangis sendiri di malam hari. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa aku gagal. Gagal menjaga istriku. Gagal menjadi suami yang cukup kuat. Gagal memberi kesempatan pada cinta kami untuk bertahan. Aku pergi ke toko buku di kota. Aku membeli sebuah buku tulis tebal. Kulihat harganya, Rp25.000. Aku bayar tanpa nego. Aku tidak peduli uang. Aku hanya ingin sesuatu yang bisa kugunakan bukan untuk mencatat keuntungan bisnis, bukan untuk mencatat tagihan, bukan untuk mencatat utang, tapi untuk mencatat cinta yang hilang. Setiap malam, setelah Kesha tidur, aku duduk di meja makan. Lampu redup. Hanya suara kipas angin yang berputar. Aku buka buku itu, dan aku tulis. Hari ke-1, aku datang ke Hong Kong. Aku bertemu Kirana. Ia lebih tua, ia lebih tenang. Ia punya 3 anak. Aku tidak marah. Aku hanya hancur. Hari kedua, Kesha tidak menangis. Tapi ia menatapku seperti aku orang asing. Aku tidak tahu apakah ia masih percaya bahwa aku bisa menjaganya. Aku tidak tahu apakah ia masih percaya bahwa cinta itu nyata. Hari ketiga, aku melihat foto Kirana di dinding rumahnya. Ia memegang syau anak bungsunya sambil tersenyum. Senyum itu tidak seperti senyum dulu. Tapi itu senyum yang tulus. Aku tahu, aku bisa merasakannya. Ia mencintai mereka. Dan itu membuatku takut. Karena aku tidak tahu apakah cinta itu bisa dibagi. Atau apakah cinta itu bisa berlipat. Aku tulis setiap malam. Tidak untuk siapa-siapa. Hanya untukku. Hanya agar aku tidak lupa bahwa aku masih mencintainya. Bahkan setelah ia pergi, bahkan setelah ia menikah, bahkan setelah ia punya 3 anak lain. Tapi buku itu tidak cukup. Aku masih ingin tahu. Aku masih ingin tahu bagaimana ia bertahan. Aku masih ingin tahu bagaimana ia tidur di malam hari. Aku masih ingin tahu apakah ia masih memegang kalung itu. Aku masih ingin tahu apakah ia masih menangis. Aku kembali ke agensi. Kali ini, aku tidak membawa uang. Aku membawa buku itu. Aku letakkan di atas meja. Ini catatan saya. Saya tidak ingin tahu di mana ia sekarang. Saya tidak ingin tahu bagaimana kehidupannya. Saya hanya ingin tahu, apakah ia masih hidup? Apakah ia masih bernafas? Apakah ia masih menangis di malam hari? Petugas itu menatapku. Lalu ia membuka laptop. Pak, Anda tahu, ada satu hal yang tidak pernah saya ceritakan ke siapapun. Aku menatapnya. 3 bulan lalu, ada seorang TKI dari Indramayu yang meninggal di Hong Kong. Ia jatuh dari lantai 4. Tidak ada yang tahu mengapa. Tapi di saku bajunya, ditemukan sebuah surat. Dan di dalamnya, tertulis nama Anda. Aku berdiri. Siapa dia? Namanya, Kirana Suryani. Aku terdiam. Tidak bisa bicara. Tidak bisa bernafas. Tidak bisa bergerak. Tapi, itu tidak mungkin. Bisikku, ia masih hidup. Saya baru saja bertemu dengannya. Petugas itu menggeleng. Bukan yang itu, Pak. Yang ini, nama yang sama. Tapi umurnya 25 tahun. Ia bekerja di Kowloon, tapi di rumah yang berbeda. Ia tidak punya anak. Ia hanya bekerja. Dan ia mati karena luka di kepala. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Aku menatapnya. Apa yang tertulis di surat itu? Ia mengambil selembar fotokopi. Dan kuberikan padaku. Aku membacanya. Dan air mataku jatuh. Bimo, jika kamu membaca ini, artinya aku sudah tidak ada. Maafkan aku. Aku tidak bisa pulang. Aku tidak bisa bertemu kamu. Aku tidak bisa melihat Kesha lagi. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Setiap malam, aku memegang kalung batu sungai itu. Aku berbisik, Bimo, aku cinta kamu. Kesha, aku rindu kamu. Aku tidak pernah menelpon lagi. Karena aku takut, jika aku menelpon, aku akan menangis. Dan jika aku menangis, aku tidak akan bisa bekerja. Dan jika aku tidak bekerja, aku tidak bisa membayar biaya rumah sakit untuk ibuku yang sakit. Aku tidak punya pilihan. Jika kamu menemukan surat ini, jangan menangis. Jangan mencari aku, karena aku sudah pergi. Tapi aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Dan aku akan selalu menjadi istrimu.
Di dalam hati, aku menutup surat itu. Aku menangis. Tapi bukan karena ia mati. Aku menangis. Karena aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Mengetahui bahwa ia masih hidup. Atau mengetahui bahwa ia pernah berniat mati tapi tidak punya keberanian untuk mengakhiri semuanya. Aku pulang. Aku tidak makan. Aku tidak tidur. Aku hanya duduk di depan rumah. Memegang surat itu. Dan aku bertanya pada langit, kenapa, Tuhan? Kenapa kamu memberinya dua pilihan? Mati, atau hidup dengan hati yang hancur. Aku tidak mendapat jawaban. Tapi malam itu, aku bermimpi. Aku bermimpi bahwa aku berdiri di tepi pantai tempat kami dulu berjalan. Dan di sana, Kirana berdiri, tapi bukan seperti dulu. Ia tidak memakai baju kerja, tidak memakai kacamata. Ia memakai baju putih, rambutnya panjang, dan ia tersenyum. Bimo, aku tidak pergi karena aku tidak cinta kamu. Aku pergi karena aku cinta kamu terlalu dalam. Aku ingin memeluknya, tapi aku tidak bisa bergerak. Aku tidak mati, katanya. Aku terkejut, tapi surat itu bukan aku yang menulisnya. Siapa? Aku, di dalam hati yang takut. Aku bangun, dengan keringat dingin, dan aku tahu, itu bukan mimpi. Itu adalah suara hatinya, yang masih hidup. Meski ia tidak lagi berbicara, aku mulai mencari lagi. Tapi kali ini, bukan untuk menemukan Kirana, tapi untuk menemukan apa yang membuatnya menulis surat itu. Aku pergi ke kantor kesehatan. Aku tanya, apakah ada laporan kematian TKI dari Indramayu bernama Kirana Suryani? Mereka cek, ada, tapi itu bukan Kirana Suryani dari Indramayu. Apa maksudmu? Itu Kirana Suryani dari Cirebon. Umur ke-25, bekerja di Hong Kong, meninggal 10 bulan lalu. Tapi, nama ibunya berbeda. Aku terdiam. Lalu, siapa Kirana Suryani dari Indramayu? Tidak ada yang meninggal. Tidak ada yang dilaporkan. Aku berdiri, aku keluar, dan aku tahu, surat itu bukan dari Kirana yang aku temui di Hong Kong. Itu dari Kirana yang lain, yang mati, yang tidak punya pilihan, yang menulis surat itu. Sebagai pesan terakhir untuk semua perempuan yang akan mengikuti jejaknya, aku kembali ke rumah. Aku menatap buku catatanku, dan aku menulis, hari ke-7, aku salah. Aku mengira ia mati, tapi ternyata ia tidak mati. Ia hanya menulis surat yang bukan miliknya. Dan itu membuatku sadar, ada begitu banyak Kirana di dunia ini, yang tidak punya suara, yang tidak punya pilihan, yang tidak punya hak untuk menangis, dan yang menulis surat yang tidak akan pernah dikirim. Aku tidak menangis. Aku hanya menutup buku itu, dan aku berjalan ke kamar Kesha. Ia sedang duduk di tepi ranjang, memegang kalung batu sungai. Aku tidak bicara, aku hanya duduk di sampingnya, dan aku berbisik, sayang, kamu tahu, ibu kamu bukan perempuan yang lemah. Ia menatapku. Kenapa? Karena ia memilih untuk hidup, meski hatinya hancur. Tapi ia tidak pulang, karena ia tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ia punya 3 anak yang butuh ibu. Dan ia tidak bisa memilih antara kamu dan mereka. Kesha diam. Lalu ia berkata, aku tidak ingin ibu memilih. Aku menatapnya. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin ibu tetap hidup. Aku mengangguk, dan aku memeluknya. Aku tidak tahu apakah Kirana masih hidup. Tapi aku tahu satu hal. Ia tidak mati. Ia tidak pergi. Ia hanya berubah. Dan aku tidak akan mencari lagi. Karena aku tahu cinta yang sejati tidak perlu ditemukan. Ia hanya perlu diingat. Dan aku akan selalu mengingatnya. Bukan sebagai istri yang pergi. Bukan sebagai ibu yang tidak pulang. Tapi sebagai perempuan yang memilih untuk tetap hidup meski cinta yang ia miliki telah dihancurkan oleh dunia. Aku mulai mengubah hidupku. Aku tidak lagi mengejar uang. Aku tidak lagi membangun usaha baru. Aku mulai mendirikan sebuah ruang kecil di belakang rumah. Sebuah ruang kecil yang tidak untuk bisnis, tapi untuk kenangan. Aku letakkan foto Kirana yang kubawa dari Hong Kong. Aku letakkan kalung batu sungai yang kubawa dari rumahnya. Aku letakkan surat itu yang kubawa dari mimpi. Dan aku tulis di dinding, di sini, kami menyimpan cinta yang tidak bisa pulang. Aku surat itu tidak membuatku berhenti menunggu. Ia membuatku berhenti mencari. Karena aku tahu sekarang ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk. Seperti angin yang tidak bisa kau pegang, tapi kau dengar di setiap hembusan. Seperti suara doa yang tidak terucap, tapi terasa di setiap malam yang sunyi. Tapi hatiku belum sembuh. Ia seperti luka yang sudah tertutup kulitnya, tapi masih menganga di dalam setiap kali kau ingat, ia berdarah lagi. Kesha tidak bertanya lagi tentang ibunya. Ia tidak menangis. Ia tidak menulis puisi. Ia hanya diam.
Seperti anak yang sudah belajar bahwa cinta itu bukan tentang hadir tapi tentang tetap ada, meski tak terlihat. Aku tidak tahu apakah itu baik atau buruk, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi hidup hanya dengan surat dan mimpi. Aku ingin melihatnya, bukan untuk mengambilnya kembali, bukan untuk menghakimi, bukan untuk meminta maaf. Aku ingin melihatnya, bukan sebagai istri yang pergi, bukan sebagai ibu yang tidak pulang tapi sebagai perempuan yang masih bernafas. Dan aku tahu, ia masih hidup. Karena surat itu tidak mungkin ditulis oleh orang yang mati. Aku mulai merencanakan perjalanan kedua. Tidak seperti yang pertama yang penuh harapan dan kebingungan. Kali ini, aku pergi dengan ketenangan. Aku tidak memberitahu Kesha. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku hanya mengambil 2 tiket. Satu untukku. Satu untuk diriku yang lama yang masih percaya bahwa cinta bisa diselamatkan. Aku pergi sendiri, tanpa koper, tanpa kamera, tanpa ponsel. Hanya membawa buku catatan, kalung batu sungai, dan surat kirana yang terakhir. Aku tiba di Hong Kong pada malam yang sama, hujan deras, angin dingin, bau laut yang sama. Aku tidak naik taksi, aku berjalan kaki, dari stasiun ke Kowloon, 2 kilometer. Seperti dulu, seperti saat aku pertama kali datang. Aku tidak mencari alamatnya, aku tidak mencari nama. Aku hanya berjalan, dan aku berhenti di depan sebuah apartemen tua. Nomor 5 bit, tidak ada lampu menyala, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Tapi aku tahu ia ada di sana, karena aku merasakannya. Seperti ketika aku masih muda, dan aku bisa merasakan kehadirannya dari jarak 10 meter, hanya dari aroma parfumnya yang samar. Dari jejak langkahnya yang pelan di lantai kayu, aku duduk di tangga depan, di atas anak tangga yang retak. Aku menatap pintu itu. Aku tidak mengetuk, aku tidak berteriak, aku hanya duduk, menunggu. Hujan turun, basah, dingin, tapi aku tidak bergerak. Aku tidak peduli basah. Aku tidak peduli kedinginan. Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku masih di sini, bahwa aku tidak pergi, bahwa aku tidak menyerah, bahwa aku tidak lupa. Jam 1 pagi, jam 2, jam 3, aku hampir tertidur. Lalu, ketukan, pelan, 2 kali. Kemudian, pintu terbuka, dan ia berdiri di sana. Kirana, tidak berbeda, tapi berbeda. Rambutnya lebih pendek, wajahnya lebih tajam, matanya lebih dalam. Seperti danau yang sudah tidak lagi mencerminkan langit, tapi menyimpan seluruh badai yang pernah lewat. Ia tidak mengenali aku, tidak langsung. Ia menatapku seperti orang asing yang salah naik apartemen. Aku berdiri, basah, kedinginan, tapi aku tersenyum. Tidak lebar, tidak berharap, hanya seperti orang yang sudah lama menunggu, dan akhirnya bertemu tanpa perlu berkata apa-apa. Aku mengangkat tangan, menunjuk ke kalung batu sungai yang kugantung di leherku. Ia menatapnya, dan ia membeku. Kemudian, ia menutup pintu. Aku tidak terkejut, aku tidak marah. Aku hanya duduk lagi, dan menunggu. 30 menit berlalu. Aku mulai berpikir mungkin ia tidak ingin bertemu. Mungkin ia sudah terlalu lelah. Mungkin ia sudah punya keluarga yang tidak boleh tahu tentang masa lalunya. Aku hampir bangkit, lalu, pintu terbuka lagi. Kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya 3 anak. Ling, Mei, Xiao. Mereka menatapku, tidak takut, tidak curiga, hanya penasaran, seperti anak-anak yang baru saja melihat bayangan dari sebuah cerita yang pernah mereka dengar. Dan di belakang mereka, seorang pria, Mr. Chan. Ia mengenakan baju kaos putih, celana pendek, sandal jepit, tidak berseragam, tidak berwajah marah, tidak berwajah sedih. Ia hanya menatapku, dan ia berkata, dalam bahasa Inggris yang tenang, "You came back." Aku mengangguk. "I didn't come to take her." "I know." Aku berjalan perlahan, tidak menatapnya. Tidak menatap anak-anaknya, aku hanya menatap Kirana, dan aku berkata, dengan suara yang tidak bergetar, suara yang sudah tidak lagi menuntut, tapi hanya menyatakan, aku datang, bukan karena aku ingin kamu pulang, aku datang, karena aku ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu, dan bahwa aku tidak pernah berhenti menunggu. Aku tidak datang untuk menghakimi, aku datang, untuk mengatakan bahwa kamu tidak salah. Ia menatapku, matanya berair, tapi ia tidak menangis. Ia tidak bergerak, ia hanya menatapku seolah ia ingin membaca seluruh masa lalu kami dari dalam matamu. Lalu, ia membuka tangan, dan ia berkata, dengan suara yang hampir tidak terdengar seperti bisikan dari dalam mimpi, "Bimo, kamu masih memakainya." Aku mengangguk, aku tidak pernah melepasnya. Ia menutup mata, dan ia menangis. Tidak keras, tidak berteriak, tapi air mata itu jatuh. Satu persatu seperti tetesan hujan yang sudah lama menunggu untuk turun. Dan kemudian, ia berjalan, bukan mendekat, tapi menyambut.
Ia berjalan ke arahku, dan ia memelukku. Bukan pelukan yang penuh kegembiraan, bukan pelukan yang penuh rindu, tapi pelukan yang mengakui. Pelukan yang berkata, aku tahu kamu masih ada. Aku tahu kamu tidak pergi. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Dan aku tidak bisa menolakmu lagi. Aku memeluknya balik, dan aku menangis. Bukan karena aku bahagia, tapi karena aku akhirnya merasa bahwa aku tidak sendiri. Aku tidak sendiri dalam menunggu. Aku tidak sendiri dalam mencintai. Aku tidak sendiri dalam kehilangan. Aku tidak sendiri dalam keheningan. Kami berdiri di ambang pintu, berpelukan, di tengah hujan yang masih turun. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menjelaskan. Karena semua yang perlu dijelaskan sudah terucap dalam pelukan itu. Kemudian, Mr. Chan berjalan perlahan. Ia membuka pintu lebih lebar. Masuklah, katanya. Kami sudah menunggu. Aku menatapnya. Kamu tahu aku akan datang. Ia mengangguk. Iya, 3 bulan lalu, ia menangis di kamar. Dan ia berkata, jika dia datang, aku tidak akan bisa menolaknya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya berjalan masuk, dan aku melihat rumahnya. Tidak berubah, masih sama. Kecuali, di dinding, ada foto baru. Foto kami dari 8 tahun lalu yang kubawa dari Indramayu. Aku tidak pernah memberinya, tapi ia menyimpannya. Di samping foto ketiga anaknya, dan di bawahnya, ada tulisan kecil, aku tidak pernah memilih antara kamu dan mereka. Aku hanya memilih untuk tetap hidup agar kalian tetap punya ibu. Aku duduk di lantai, Kesha tidak ikut, tapi aku tidak menyesal. Karena aku tahu, ini bukan tentang dia, ini tentang aku, dan tentang dia. Kirana duduk di sampingku, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, tapi ia memegang tanganmu, dan ia berkata, aku tidak menikah, karena aku mencintai dia. Aku menatapnya, aku tahu, aku menikah, karena aku hamil. Aku diam, bukan oleh dia, bukan oleh siapapun yang aku cintai. Aku menarik napas. Aku tahu, aku diperkosa oleh seorang pekerja di rumah tempat aku bekerja. Aku hamil, aku ingin bunuh diri, aku ingin mati, tapi aku tidak bisa, karena aku masih punya kamu, dan aku masih punya Kesha. Aku menangis. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena aku tahu, jika kamu tahu, kamu akan datang, dan kamu akan membunuhnya, dan kamu akan dihukum, dan kamu akan kehilangan Kesha, dan aku tidak bisa kehilanganmu 2 kali. Aku menunduk, jadi kamu memilih untuk menikah dengan orang yang tidak kamu cintai, hanya agar kamu tetap hidup. Ia mengangguk, iya, dan kamu tidak pernah memberitahuku, karena kamu takut aku akan membencimu. Ia mengangguk lagi, aku takut, kamu akan menganggap aku tidak layak lagi. Aku menatapnya, dan aku berkata, dengan suara yang sangat pelan, Kirana, kamu tidak pernah tidak layak, kamu selalu layak, kamu selalu istriku, dan kamu selalu ibu dari Kesha. Ia menangis, dan kali ini, ia tidak menahan air matanya. Aku memeluknya lagi, dan Mr. Chan pergi ke dapur. Ia membawa teh, dan ia menaruhnya di meja, lalu ia berkata, aku tidak tahu siapa kamu, aku tidak tahu apa yang kalian alami, tapi aku tahu satu hal, dia tidak pernah berhenti mencintaimu, dan kamu tidak pernah berhenti mencintainya. Aku menatapnya, kenapa kamu tidak mengusirku? Ia tersenyum-senyum pertama yang tulus dari pria itu, karena aku tahu, cinta yang sejati tidak perlu dimiliki, ia hanya perlu diakui. Aku diam, dan aku mengerti. Aku melihat 3 anak itu, Ling, yang sedang memegang boneka kain, Mei, yang menatapku dengan mata penuh rasa ingin tahu, Xiao, yang berdiri di belakang ibunya. Tangan kecilnya memegang ujung baju Kirana seperti ia tahu bahwa ibunya sedang menangis. Dan ia tidak boleh melepaskannya. Aku berdiri, aku berjalan perlahan ke arah mereka, dan aku berkata, halo, aku Bimo, aku ayah dari Kesha. Ling menatapku, kamu datang dari Indonesia. Aku mengangguk, iya, ibu bilang, kamu punya kalung batu sungai. Aku mengangguk lagi, iya, aku masih memakainya. Mei berbisik, ibu selalu menangis kalau lihat kalung itu. Aku menatap Kirana. Ia menunduk, dan ia berkata, aku tidak bisa melepaskannya. Aku tidak bisa melepaskan kamu. Aku duduk di lantai, di depan mereka. Aku mengambil kalung itu dari leherku, dan kuberikan ke tangan Ling. Ini milikmu sekarang, karena kamu adalah bagian dari cerita kami. Ling menatapku, lalu ia berjalan ke ibunya, dan ia menyerahkan kalung itu ke tangan Kirana. Ibu, ini milikmu, bukan milikku. Kirana menangis lagi. Aku tidak tahu apa yang harus kubicarakan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya duduk, dan aku menatap mereka istriku, anak-anaknya, suaminya dan aku tahu, ini bukan tentang aku. Ini bukan tentang siapa yang lebih berhak. Ini bukan tentang siapa yang lebih dicintai. Ini
Kereta meninggalkan Hong Kong pukul 2 pagi. Aku duduk di jendela, menatap kota yang menghilang lampu-lampu seperti bintang jatuh, gedung-gedung tegak seperti orang yang tak pernah menyerah. Hujan masih turun, tapi di dalam hatiku, badai sudah berlalu. Aku tidak menangis, bukan karena kuat, tapi karena air mataku sudah habis terkuras di malam-malam tanpa tidur. Di depan pintu rumah itu, di antara 3 anak yang tak tahu siapa ayah mereka, di antara suami yang tidak mencintainya tapi memeliharanya, di antara istri yang tak pernah berhenti mencintaiku, tapi tak berani mengakuinya, aku tidak membawa apapun, tidak foto, tidak surat, tidak kalung, hanya pengakuan, dia masih hidup, dia masih mencintaiku, dia tidak memilih antara aku dan mereka, dia memilih untuk tetap hidup, dan itu lebih berani daripada semua keberanianku selama ini. Aku tiba di Indramayu saat matahari terbit, langit berwarna jingga seperti luka yang belum kering. Aku tidak langsung pulang, aku pergi ke tepi pantai. Tempat kami berjanji, kalau kita punya anak, kita akan bawa dia ke sini. Biar dia tahu, cinta kita lahir dari air yang jernih. Aku duduk di pasir, hanya buku catatan. Aku menulis, hari ke-13, aku kembali. Tidak membawa apapun, hanya membawa keheningan. Dan keheningan itu, lebih berat dari semua uang yang pernah kuperoleh. Hari ke-14, aku tidak ingin berpura-pura. Aku sakit, tapi aku tidak ingin menyakiti siapapun lagi. Aku menulis sampai jari-jariku kaku. Di tepi pantai, seorang ibu berjalan dengan 2 anaknya. Mereka tertawa, mengejar ombak. Aku menatap mereka, dan aku menangis bukan karena iri, tapi karena aku sadar, aku tidak ingin Kirana kembali. Aku tidak ingin ia meninggalkan 3 anaknya. Aku hanya ingin ia bahagia, dan jika bahagianya ada di sana, maka aku rela kehilangannya, aku rela tidak memilikinya, aku rela tidak memeluknya lagi, karena cinta yang sejati tidak meminta untuk dimiliki, ia hanya meminta untuk dilepaskan, dengan tulus, tanpa dendam, tanpa harapan. Aku pulang, rumahku besar, tapi terasa kosong. Aku tidak menyalakan lampu, tidak menyalakan AC, aku hanya duduk di teras, menatap pohon mangga tempat kami berjanji, menunggu Kesha pulang. Ia datang pukul 5 sore, tidak membawa tas berat, hanya sebuah buku kecil, dan di wajahnya ada ketenangan yang belum pernah kudapat sebelumnya. Aku tidak bertanya, ia duduk di sampingku, dan berkata, "Bapak, aku menulis surat hari ini. Untuk siapa? Untuk ibu." Ia membacanya suaranya pelan, seperti doa. "Ibu, aku tidak tahu apakah kamu bisa membaca ini, tapi aku menulisnya, karena aku ingin kamu tahu, aku tidak marah, aku tidak sedih, aku tidak ingin kamu kembali, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak kehilanganmu. Aku kehilangan bayanganmu, suaramu, pelukanmu, tapi aku tidak kehilangan cintamu, karena setiap kali aku memegang kalung batu sungai, aku merasakan kamu. Setiap kali aku melihat langit malam, aku tahu kamu menatap bintang yang sama. Setiap kali aku menangis, aku tahu kamu juga menangis tapi kamu tidak berani menelpon. Aku tidak ingin kamu pulang, aku hanya ingin kamu tahu, kalau kamu bahagia, aku juga bahagia, karena kamu bukan ibu yang pergi. Kamu adalah ibu yang tetap ada meski tidak di sampingku. Semoga kamu bahagia, ibu, dan semoga kamu tahu bahwa aku juga bahagia, karena aku punya ayah yang tidak pernah berhenti mencintaimu, dan aku punya kamu di dalam hatiku. Kesha, aku tidak bisa bicara, aku hanya memeluknya, tidak erat, tapi cukup, karena ini bukan surat untuk Kirana, ini adalah surat untuk dirinya sendiri, untuk melepaskan, untuk berdamai, untuk berhenti menunggu, untuk mencintai tanpa syarat. Keesokan harinya, aku pergi ke ruang kenangan tempat aku menyimpan foto, kalung, surat, buku catatan. Aku mengambil semuanya. Aku tidak membakar. Aku tidak membuang. Aku tidak menyembunyikan. Aku menanamnya di bawah pohon mangga. Aku menggali tanah. Aku meletakkan surat-surat itu di kotak kayu. Kalung batu sungai di atasnya. Buku catatan di sampingnya. Foto Kirana dari Hong Kong di puncaknya. Aku menutupnya. Aku menanamnya. Dan di atasnya, aku tulis dengan pisau kecil. Di sini, kami menyimpan cinta yang tidak bisa dipeluk, cinta yang tidak bisa dipegang, cinta yang tidak bisa pulang, tapi tidak pernah mati. Kesha datang. Ia menatap tanah baru itu, tidak bertanya, ia hanya duduk di sampingku, dan berkata, "Aku tahu, Bapak, aku tahu kamu tidak ingin menyimpannya lagi." Aku mengangguk, aku ingin ia tahu, bahwa kami tidak menuntut. Aku ingin ia tahu, bahwa kami tidak menyesal. Aku ingin ia tahu, bahwa kami tidak membencinya, karena cinta yang sejati tidak meminta untuk dimiliki. Kesha berdiri, ia mengambil cabang kecil, menulis di tanah, "Ibu, aku tidak ingin kamu kembali, aku hanya ingin kamu tahu,
kamu tidak sendiri. Aku menatap tulisan itu, dan aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku melihat Kesha sudah dewasa, lebih dewasa dariku, lebih dewasa dari cinta kami. Ia tidak meminta untuk dipulihkan, ia meminta untuk dilepaskan. Dengan cinta, aku tidak pergi ke kantor lagi, aku tidak urus usaha, aku tidak cari uang, aku hanya pergi ke ruang kenangan setiap malam, duduk di depan tanah itu, berbisik, Kirana, aku tidak datang untuk mengambilmu kembali, aku datang untuk melepaskanmu. Aku tidak ingin kamu merasa bersalah, aku tidak ingin kamu merasa gagal, aku hanya ingin kamu tahu, kalau kamu bahagia, aku juga bahagia, dan setiap malam, aku merasakan angin yang berhenti, seperti bisikan. Aku tahu, Bimo. 3 hari kemudian, Mr. Chan datang, tanpa surat, tanpa pesan, hanya sebuah paket kecil. Ini dari dia, katanya. Aku membukanya, sebuah kalung batu sungai, dan surat. Bimo, aku tidak bisa menulis lebih dari ini. Aku tidak bisa menelpon, aku tidak bisa datang, tapi aku ingin kamu tahu satu hal, aku masih memegang kalung itu. Setiap malam, aku masih menangis. Setiap malam, aku masih mencintaimu. Setiap malam, dan aku tahu, kamu sudah melepaskanku. Dan itu adalah hadiah terindah yang pernah aku terima. Karena kamu tidak memaksaku untuk memilih. Kamu tidak menuntutku untuk kembali. Kamu tidak menghakimiku. Kamu hanya mengatakan, aku mencintaimu. Dan itu cukup. Karena cinta yang sejati tidak meminta untuk dimiliki. Ia hanya meminta untuk dihargai. Dan kamu telah menghargai aku dengan cara yang paling indah. Aku tidak akan pernah lupa. Aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu. Dan aku akan selalu mendoakanmu. Dan Kesha, semoga kalian berdua bahagia. Aku akan selalu menjadi istrimu di dalam hati selamanya. Kirana, aku menatap kalung itu, kalung yang sama yang kuberikan padanya, yang ia kirim kembali. Aku tahu, ia tidak membutuhkannya lagi. Ia tidak ingin kembali. Ia hanya ingin aku tahu bahwa ia masih mencintaiku dengan cara yang paling tenang, paling berani, paling damai. Aku meletakkan kalung itu di atas batu, di samping tanah yang kubuat, dan berbisik, Kirana, aku tidak akan memakainya lagi, karena aku tahu, kamu tidak butuh itu lagi. Kamu butuh untuk hidup, dan aku akan hidup, tanpa menuntut, tanpa menyesal, tanpa berhenti mencintai. Kesha datang. Ia melihat kalung itu, tidak bertanya, hanya berkata, Bapak, aku tidak ingin ibu kembali. Kenapa? Karena kalau ibu kembali, ia akan kehilangan 3 anaknya. Dan kalau ia tetap di sana, ia akan kehilangan kita. Aku menarik napas. Jadi, apa yang kamu inginkan? Ia menatapku tenang, seperti orang yang sudah menemukan jawaban. Sepanjang hidupnya, aku ingin ibu bahagia. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena aku melihat anakku sudah dewasa, lebih dewasa dariku, lebih dewasa dari cinta kami. Ia tidak meminta untuk dipulihkan, ia meminta untuk dilepaskan. Dengan cinta, aku tidak pergi ke Hong Kong lagi, aku tidak menulis lagi, aku tidak menangis lagi. Aku hanya pergi ke ruang kenangan setiap malam, duduk, menatap batu, berbisik, Kirana, aku tidak menunggu kamu pulang, aku tidak menuntut kamu kembali, aku tidak menyesal karena kamu pergi, aku hanya menghargai kamu, dan aku mencintaimu selamanya. Dan setiap malam, aku merasakan angin yang berhenti. Aku tahu ia mendengarku. Aku tidak tahu apakah ia masih hidup. Aku tidak tahu apakah ia masih menangis. Aku tidak tahu apakah ia masih memegang kalung itu. Tapi aku tahu satu hal, ia masih mencintaimu. Dan aku masih mencintainya. Karena cinta yang sejati tidak perlu dipegang. Ia hanya perlu dihargai. Dan aku menghargainya. Setiap malam, setiap napas, setiap detik. Karena ia adalah istriku, dan aku adalah suaminya. Meski kami tidak lagi bersama, karena cinta kami tidak pernah berakhir. Ia hanya berubah bentuk, dan itu adalah yang terindah. Karena di dunia ini, yang paling sulit bukanlah mencintai seseorang yang ada, tapi mencintai seseorang yang tidak bisa kamu pegang lagi dan tetap memilih untuk tidak melupakannya. Aku tidak pergi untuk mengakhiri, aku pergi untuk membiarkan cinta itu tetap hidup. Dan aku tahu suatu hari nanti, Kesha akan menulis lagi, dan kali ini, ia akan menulis, Ibu, aku tidak ingin kamu kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri, dan bahwa cinta kita tidak pernah mati. Ia hanya bersembunyi di balik keheningan, di balik air mata yang tidak jatuh, di balik kalung batu sungai yang kau pegang.
dan di balik hati yang masih berdetak untukmu selamanya. Dan aku akan membacanya, dan aku akan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu cinta kami tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, dan aku belajar untuk mencintainya dalam bentuk yang baru. Dan itu adalah yang terindah, karena di dunia ini, yang paling kuat bukanlah cinta yang memeluk, tapi cinta yang melepaskan, dengan tulus, dengan tenang, dengan diam, dan dengan hati yang masih berdetak untuknya selamanya. Keesokan harinya, aku bangun dengan ketenangan yang belum pernah kurasakan sejak 8 tahun lalu. Bukan kebahagiaan, bukan kelegaan, tapi ketenangan seperti hujan yang sudah berhenti, dan langit masih basah, tapi tidak lagi mengancam. Aku tidak pergi ke toko, aku tidak mengecek rekening, aku tidak memeriksa pesanan ikan asin. Aku hanya duduk di teras, menatap pohon mangga tempat aku menanam kenangan. Kesha tidak pergi ke sekolah, ia duduk di sampingku, tidak bicara, tidak menangis, hanya memegang kalung batu sungai yang kubawa dari Hong Kong, yang kini kugantung di lehernya sendiri. Aku tidak bertanya, aku tidak menasihati, aku hanya menatapnya seperti menatap bayangan masa depan yang sudah terbentuk, tanpa harus kubuat. Sore itu, ia berkata, "Bapak, aku ingin menulis surat untuk ibu, tapi bukan untuk dikirim." Aku mengangguk, aku akan menunggu. Ia masuk ke kamarnya, aku dengar suara pensil menggores kertas. Lama, sangat lama. Ketika ia keluar, ia membawa sebuah amplop kecil, tidak ada alamat, tidak ada perangko, hanya namaku di depan. "Ini untukmu, Bapak," katanya. "Kalau suatu hari nanti kamu ingin membacanya, kamu bisa." Aku menerima, tidak membukanya, karena aku tahu ini bukan surat untukku. Ini adalah surat untuk masa depan, untuk waktu yang belum tiba. Aku menyimpannya di samping buku catatan lama. Di laci bawah, di antara surat Kirana yang pertama dan yang terakhir. Beberapa hari berlalu, aku mulai berjalan-jalan di kampung, bukan untuk urus bisnis, tapi untuk mendengar. Aku dengar ibu-ibu berbisik, "Bimo itu kaya sekarang. Tapi kenapa ia tidak menikah lagi?" Aku dengar tetangga berkata, "Istrinya pergi. Mungkin ia sudah mati, mungkin ia sudah punya suami baru, mungkin ia tidak layak lagi." Aku tidak menjawab, aku hanya tersenyum, karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa cinta bukan soal kepemilikan, bukan soal status, bukan soal apakah ia masih istriku di dokumen negara. Cinta adalah soal apakah ia masih hidup di dalam hati. Aku mulai mengajak anak-anak kampung ke ruang kenangan. Tidak untuk mengajari mereka tentang cinta, tapi untuk mengajari mereka tentang kehilangan. Aku ceritakan tentang Kirana, tidak sebagai pahlawan, tidak sebagai pengkhianat, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk tetap hidup meski hatinya hancur. Anak-anak itu diam, tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang berkata, "Ibu itu jelek." Mereka hanya menatap batu itu, dan satu persatu, mereka menulis surat untuk ibu mereka yang pergi. Ada yang menulis, "Ibu, aku tidak marah. Aku hanya ingin kamu tahu aku sudah besar." Ada yang menulis, "Ibu, aku takut kamu lupa wajahku. Tapi aku tidak mau kamu kembali. Aku ingin kamu bahagia." Dan ada yang menulis, "Ibu, aku tidak punya kamu. Tapi aku punya doa. Dan doa itu selalu menyebut namamu." Aku tidak pernah membacanya. Aku hanya mengumpulkannya dan menaruhnya di bawah batu bersama surat-surat yang sudah kubuat. Aku mulai membangun sebuah ruang kecil bukan untuk bisnis, bukan untuk pamer, tapi untuk kenangan. Sebuah ruang tanpa atap, hanya dinding dari anyaman bambu. Di dalamnya, foto-foto anak-anak yang ibunya pergi, kalung-kalung kecil dari batu sungai yang mereka berikan, surat-surat yang tidak pernah dikirim, dan sebuah papan. Di sini, kami menyimpan cinta yang tidak bisa pulang, tapi tidak pernah mati. Orang-orang datang, tidak untuk melihat kekayaanku, tapi untuk melihat keheningan. Ibu-ibu yang dulu menangis diam-diam di belakang rumah, kini datang bersama anak-anaknya. Mereka menulis surat, meletakkannya di bawah batu, dan pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi aku tahu, mereka menangis, dan mereka lega. Aku tidak lagi menjadi orang terkaya di Indramayu. Aku menjadi orang yang paling banyak menyimpan air mata tanpa menangis sendiri. Suatu malam, Kesha datang ke ruang itu. Ia berdiri di depan papan. Ia menatap surat-surat itu. Lalu ia berbisik, "Aku tidak ingin ibu kembali. Bapak, aku ingin dia bahagia. Dan aku ingin semua ibu yang pergi tahu bahwa mereka tidak sendiri." Aku memeluknya, dan aku berkata, "Kamu sudah menjadi ibu bagi banyak orang, sayang." Ketika bulan purnama datang, aku pergi ke pantai sendirian. Aku membawa amplop dari Kesha. Aku duduk di pasir, aku menatap laut, dan aku membukanya. Isinya, "Ayah, aku tidak tahu apakah kamu akan membaca ini, tapi aku menulisnya
Karena aku ingin kamu tahu, aku tidak ingin ibu pulang. Aku tidak ingin kamu menangis lagi. Aku tidak ingin kamu menunggu. Aku ingin kamu tahu bahwa cinta bukan tentang kepemilikan. Cinta adalah tentang keberanian untuk melepaskan tanpa membenci, tanpa menyesal, tanpa mengharapkan balasan. Aku melihatmu. Aku melihat ibu. Aku melihat 3 anak di Hong Kong. Aku melihat suami yang tidak mencintainya, tapi memeliharanya. Aku melihat semua luka. Dan aku tahu, kamu tidak gagal. Ibu tidak gagal. Kami tidak gagal. Kami hanya memilih untuk tetap hidup. Jadi, ayah, jangan menunggu lagi. Jangan menangis lagi. Jangan menyalahkan dirimu lagi. Karena cinta kami tidak pernah hilang. Ia hanya berubah bentuk. Dan aku akan terus mencintaimu. Seperti kamu mencintai ibu selamanya. Kesha, aku menutup surat itu. Aku menangis. Tapi kali ini, tidak karena sedih. Karena aku tahu ia sudah dewasa. Lebih dewasa dariku. Lebih dewasa dari semua yang pernah kualami. Aku tidak punya pilihan. Tidak lagi. Aku tidak bisa memilih antara Kirana dan Kesha. Aku tidak bisa memilih antara masa lalu dan masa depan. Aku tidak bisa memilih antara cinta yang hilang dan cinta yang masih hidup. Karena aku sudah memilih dan pilihan itu bukanlah pilihan. Itu adalah penerimaan. Aku menerima bahwa ia tidak akan pulang. Aku menerima bahwa ia punya 3 anak. Aku menerima bahwa ia masih mencintaiku tanpa bisa menyentuhku lagi. Aku menerima bahwa Kesha sudah menjadi cahaya yang menggantikan bayangan. Dan aku menerima bahwa aku tidak perlu lagi menjadi pria yang kuat. Aku hanya perlu menjadi pria yang jujur. Aku berdiri, aku berjalan ke tepi laut. Aku melemparkan surat Kesha ke air. Tidak untuk menghilangkannya, tapi untuk melepaskannya seperti ia melepaskan cinta yang tak bisa dipeluk. Aku tidak menoleh, aku tidak menangis. Aku hanya berbisik, Kesha, terima kasih. Karena kamu tidak memilih antara aku dan ibu. Kamu memilih untuk mencintai kami berdua di cara yang paling indah. Ketika aku kembali ke rumah, aku tidak pergi ke ruang kenangan. Aku tidak menulis, aku tidak menatap batu. Aku hanya duduk di teras, dan aku tidur, tanpa mimpi, tanpa rindu, tanpa penyesalan. Aku tidur seperti orang yang sudah selesai, bukan karena ia kembali, bukan karena ia mati, tapi karena aku sudah berhenti menuntut. Dan itu adalah kebebasan sejati. Esok harinya, aku bangun dengan senyum. Bukan karena bahagia, tapi karena tenang. Aku pergi ke toko. Aku menutupnya. Aku tidak menjual ikan asin lagi. Aku mulai mengajar anak-anak kampung menulis surat untuk ibu mereka yang pergi. Tidak untuk dikirim, tapi untuk dilepaskan. Dan setiap hari, aku duduk di ruang kenangan. Aku menatap batu itu. Aku berbisik, Kirana, aku tidak menunggu kamu pulang. Aku tidak menuntut kamu kembali. Aku tidak menyesal karena kamu pergi. Aku hanya berhenti menangis. Karena aku tahu, kamu masih hidup, dan kamu masih mencintaiku. Dan itu cukup. Aku tidak tahu apakah ia mendengarku. Tapi aku tahu satu hal. Jika ia masih hidup, ia tahu. Jika ia sudah pergi, ia juga tahu. Karena cinta yang sejati tidak perlu dijawab. Ia hanya perlu dihargai. Dan aku menghargainya. Setiap hari, setiap napas, setiap detik. Karena aku tidak lagi mencari jawaban. Aku hanya mencintai dalam diam, dalam keheningan, dalam bentuk yang tak terlihat. Dan itu adalah yang terindah. Karena di dunia ini, yang paling kuat bukanlah cinta yang memeluk, tapi cinta yang melepaskan tanpa syarat. Dan aku telah melepaskannya. Dengan tulus, dengan tenang, dengan hati yang masih berdetak untuknya. Selamanya. Tahun berlalu, Kesha berusia 10 tahun. Ia lulus sekolah dasar dengan nilai tertinggi di kecamatan. Ia tidak merayakannya dengan pesta. Ia hanya membawa 1 bunga mawar ke ruang kenangan dan meletakkannya di atas batu. Aku tidak bertanya, aku hanya duduk di sampingnya. Ia berkata, aku menulis surat lagi. Bapak, untuk siapa? Untuk ibu. Apa yang kamu tulis? Ia mengeluarkan selembar kertas. Tidak dimasukkan ke amplop. Tidak ditujukan siapapun. Hanya dibacanya pelan. Seperti doa, ibu, aku tidak ingin kamu kembali. Aku tidak ingin kamu melupakan kami. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kalung batu sungai itu masih di pohon mangga. Aku tidak memegangnya lagi. Aku tidak menyentuhnya. Aku tidak menangis di bawahnya. Aku hanya menatapnya setiap pagi. Dan aku tahu, kamu masih ada. Karena kalung itu tidak pernah jatuh. Angin tidak membawanya pergi. Hujan tidak membuatnya rusak. Dan waktu tidak membuatnya lapuk. Itu karena cinta kita tidak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk. Dari pelukan menjadi doa. Dari suara menjadi keheningan. Dari kehadiran menjadi kenangan. Dan aku tidak lagi menunggu. Aku hanya mengingat. Dan setiap kali aku mengingatmu, aku merasa, kamu masih di sini. Aku mencintaimu, ibu, selamanya.
Kesha, aku tidak menangis. Aku tidak bergerak, aku hanya menarik napas panjang. Seperti orang yang sudah selesai menyelesaikan perjalanan panjang. Aku bangkit, aku berjalan ke pohon mangga. Kesha mengikuti, di ranting paling tinggi tempat kalung batu sungai itu digantung. Sejak 8 tahun lalu ia masih di sana. Tidak rusak, tidak berkarat, tidak jatuh. Hanya berayun perlahan di tiup angin yang sama yang membawa Kirana pergi. Aku mengangkat tangan, tidak untuk mengambilnya, tapi untuk menyentuhnya. Jari-jariku menyentuh batu itu dingin, kasar, tapi tetap utuh. Aku berbisik, kamu masih di sini. Kesha menatapku. Iya, Bapak, Ibu masih di sini. Aku mengangguk, lalu aku berkata, aku akan pergi ke kota besok. Ia menatapku. Kemana? Aku tidak tahu, tapi aku ingin mengajar anak-anak menulis surat. Untuk ibu mereka yang pergi. Seperti kamu. Ia tersenyum-senyum pertama yang tulus sejak ia tahu kebenaran. Aku ikut, Bapak. Aku terkejut. Kamu. Tapi kamu masih sekolah. Aku sudah lulus. Aku ingin jadi guru. Guru yang mengajari anak-anak cara mencintai tanpa memegang. Aku menatapnya. Dan aku tahu ia bukan lagi anak kecil yang menunggu ibu. Ia adalah perempuan muda yang memahami cinta dalam bentuk yang paling sulit. Paling dalam, paling indah. Kami berangkat ke kota pada pagi yang cerah. Aku tidak membawa mobil. Kami naik bus. Kesha duduk di sampingku, memegang kalung batu sungai yang kini ku gantung di lehernya. Aku tidak bertanya kenapa ia memakainya lagi. Aku tidak perlu tahu, karena aku tahu ia tidak memakainya untuk mengingat ibunya. Ia memakainya untuk mengingat bahwa cinta itu tidak pernah hilang. Di kota, aku membuka sebuah ruang kecil. Bukan toko, bukan kantor, tapi ruang kenangan Indramayu tempat anak-anak yang ibunya pergi bisa datang, menulis surat, dan meletakkannya di bawah pohon kecil yang kubawa dari rumah. Tidak ada nama, tidak ada alamat, hanya sebuah papan. Di sini, cinta yang tidak bisa pulang, tetap hidup. Anak-anak datang, ibu-ibu yang dulu diam, kini datang dengan anak-anaknya. Mereka menulis surat, mereka menangis, mereka pergi, tapi mereka tidak lagi sendiri. Kesha mengajar mereka menulis, tidak dengan aturan, tapi dengan hati. Suatu malam, ketika hujan turun ringan, aku duduk di teras ruang itu. Kesha duduk di sebelahku, tidak bicara, hanya menatap hujan. Lalu ia berkata, Bapak, apakah ibu masih hidup? Aku diam, tidak menjawab, tidak perlu. Aku hanya mengangkat tangan, menunjuk ke langit. Di atas sana, hujan turun, dan di setiap tetesnya, aku melihat wajahnya. Aku tidak tahu apakah ia masih hidup. Aku tidak tahu apakah ia masih menangis. Aku tidak tahu apakah ia masih memegang kalung itu. Tapi aku tahu satu hal, jika ia masih hidup, ia tahu bahwa kami tidak pernah berhenti mencintainya. Jika ia sudah pergi, ia tahu bahwa kami tidak pernah berhenti mengingatnya. Aku tidak menulis lagi. Aku tidak menangis lagi. Aku tidak menunggu lagi. Aku hanya ada. Setiap pagi, aku pergi ke ruang kenangan. Aku menatap pohon kecil di halaman. Dan aku berbisik, Kirana, aku tidak menunggu kamu pulang. Aku tidak menuntut kamu kembali. Aku tidak menyesal karena kamu pergi. Aku hanya mengingatmu dengan tenang, dengan cinta, dengan hati yang tidak lagi berdarah. Tahun berlalu, Kesha menjadi guru. Ia membuka kelas gratis untuk anak-anak TKI. Ia menulis buku, surat untuk ibu yang tidak bisa pulang. Buku itu dibaca di sekolah-sekolah, di kampung-kampung, di rumah-rumah yang gelap karena tidak ada suara ibu. Suatu hari, seorang ibu datang ke ruang itu. Ia membawa seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Anak itu memegang kalung batu sungai. Ibu itu berkata, dengan suara gemetar, saya dari Indramayu. Saya bernama Kirana. Aku berhenti bernapas. Kesha berdiri, tidak menangis, tidak berlari, tidak berteriak. Ia hanya berjalan perlahan dan berdiri di depan ibunya dan berkata, Ibu, aku sudah menunggu kamu selama 10 tahun. Tapi aku tidak menuntut kamu pulang. Aku hanya ingin kamu tahu, kalau kamu masih hidup, aku bahagia. Kirana menangis, tapi tidak seperti dulu. Tidak seperti saat ia terjatuh di Hong Kong. Ia menangis seperti orang yang sudah menemukan rumah bukan di sebuah bangunan, tapi di dalam hati anaknya. Aku tidak mendekat. Aku tidak berbicara. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya duduk, menatap mereka berpelukan bukan sebagai ibu dan anak yang kembali bersatu, tapi sebagai dua jiwa yang akhirnya menemukan kedamaian tanpa harus saling memiliki. Ketika malam tiba, Kirana pergi, tidak membawa apa-apa, tidak meminta untuk tinggal, tidak meminta untuk kembali. Ia hanya berkata, terima kasih, Bimo, terima kasih, Kesha. Aku tidak bisa pulang, tapi aku tidak pernah pergi. Aku mengangguk, dan aku berkata, kami tahu, keesokan harinya,
Aku pergi ke pohon mangga di rumah lama. Aku naik ke atas. Aku mengambil kalung batu sungai yang sudah tua, sudah kusam, tapi masih utuh. Aku membawanya ke ruang kenangan. Aku meletakkannya di atas pohon kecil di antara surat-surat lain. Dan aku tulis di papan baru. Kalung ini bukan milik siapapun. Ia milik cinta. Cinta yang tidak bisa dipeluk. Cinta yang tidak bisa dipegang. Cinta yang tidak bisa pulang. Tapi tidak pernah mati. Aku tidak menulis nama Kirana. Aku tidak menulis nama Kesha. Aku tidak menulis namaku. Karena ini bukan cerita tentang kami. Ini adalah cerita tentang semua perempuan yang pergi. Karena cinta mereka lebih besar dari keinginan mereka untuk pulang. Dan tentang semua laki-laki yang diam karena cinta mereka lebih kuat dari kebutuhan mereka untuk menuntut. Aku tidak menulis buku. Aku tidak mengejar uang. Aku tidak menikah lagi. Aku hanya menjadi penjaga keheningan. Setiap malam, aku duduk di ruang itu. Aku menatap kalung itu. Aku berbisik, Kirana, kamu tidak pernah gagal. Kamu tidak pernah salah. Kamu hanya memilih untuk tetap hidup. Dan itu adalah keberanian yang paling besar. Dan setiap malam, angin berhenti sejenak. Daun berbisik, dan aku merasakan dia mendengarku. Kesha datang. Ia duduk di sampingku. Tidak bicara, hanya memegang tanganku. Dan aku tahu kami tidak perlu kata-kata lagi. Karena cinta kami tidak lagi butuh suara. Ia hanya butuh keheningan. Dan keheningan itu adalah yang paling keras. Suatu malam, ketika bulan purnama, aku bermimpi. Aku bermimpi bahwa aku dan Kirana duduk di tepi pantai. Kesha bermain di pasir. 3 anak kecil Ling, Mei, Xiao berlari di belakangnya. Tidak ada yang bicara. Hanya ombak yang berbisik. Dan Kirana tersenyum-senyum yang tidak pernah kudapat sejak 8 tahun lalu. Ia berkata, Bimu, kamu tidak perlu menunggu aku lagi, karena aku tidak pernah pergi. Kamu tidak perlu menyesal, karena kamu tidak gagal. Kamu hanya mencintai dengan cara yang paling jujur. Aku bangun, langit masih gelap. Aku tidak menangis. Aku hanya tersenyum, karena aku tahu itu bukan mimpi. Itu adalah jawaban. Aku tidak pergi ke Hong Kong lagi. Aku tidak mencari Kirana lagi. Aku tidak menulis surat lagi. Aku hanya ada. Setiap pagi, aku datang ke ruang kenangan. Aku menatap kalung itu. Aku menatap surat-surat itu. Aku menatap anak-anak yang datang dengan mata yang kosong, tapi hati yang masih berharap. Dan aku berbisik, kamu tidak sendiri. Dan mereka percaya, karena mereka melihat bahwa cinta tidak harus dipeluk. Cinta tidak harus dipegang. Cinta tidak harus kembali. Cinta cukup dihargai. Dan aku menghargainya. Setiap hari, setiap napas, setiap detik. Karena aku tahu cinta yang sejati tidak pernah mati, ia hanya berubah bentuk, dan bentuk terindahnya adalah ketika ia tidak lagi meminta untuk pulang, tapi hanya untuk diingat. Dan di sini di ruang kecil ini kami mengingatnya, dengan tenang, dengan diam, dengan hati yang masih berdetak untuknya, selamanya. Akhir, catatan penutup, tidak ada yang datang lagi, tidak ada yang pergi, hanya ada keheningan. Dan di keheningan itu, cinta tetap hidup tanpa suara, tanpa wajah, tanpa nama. Hanya ada kalung batu sungai dan pohon mangga, dan satu hal yang tidak pernah berubah, cinta yang tidak pernah mati.